Ya halo bro, ketemu lagi dengan YouTube channel Arif.com. Kali ini di samping saya udah ada motor terbaru dari Honda yaitu CB150R. Ya, apa kabar bro-bro semua? Selamat datang kembali di channel YouTube Arif.com. Nah, kali ini saya baru pertama kali melihat langsung CB150R yang terbaru. Karena setelah di launching beberapa waktu yang lalu sebelum lebaran ya, tepatnya itu saya tidak bisa menghadiri sesi perilisan karena udah mudik duluan. Nah, baru sekarang ini Honda mengadakan event touring menggunakan CB150R dan saya ikut bergabung. Alhamdulillah bisa langsung merasakan, melihat motor terbaru dari Honda ini yang sudah memakai shock depan USD. Oke, inilah pandangan saya melihat pertama kali dari all new CB150R Street Fire. Apa yang di benak pikiran saya melihat motor terbaru dari HM ini. Oke, yang jelas secara desain itu sudah sangat berbeda dibandingkan sebelumnya, meskipun secara garis besar itu masih hampir sama ya seperti yang sebelumnya ya. Dari headlampnya yang melancip, kemudian tangkinya yang udah berubah karena agak melebar gendut, kemudian yang belakang itu masih langsing dengan komposisi lampu remnya juga yang masih kecil. Nah, oke, kita bahas yang mulai dari bagian depan dulu. Untuk bagian depan saya mau bahas bagian stang dulu nih. Bagian stang kini udah jauh berubah karena memakai stang fat bar. Nih bisa dilihat jauh banget perbedaannya. Kalau yang dulu stangnya itu tekukannya tinggi, nah kalau yang sekarang itu lurus, hampir lurus tuh. Beda banget kan stangnya. Nah, kemudian dari stang yang lurus ini disambungkan sebuah, nih dia bracket stang ini tinggi banget, tinggi ya, tinggi. Kemudian di bagian bawah penyambung antara bracket stang dengan segitiga atas itu ada karet peredam. Jadi gunanya karet ini adalah meredam getaran yang ada di stang. Memang bener-bener pada saat tadi saya udah coba riding dengan motor ini, itu getaran yang ada di stang itu menjadi minim. Berbeda banget dengan versi yang sebelumnya. Ini bisa dilihat di sini. Ini segitiga atas, kemudian di sini. Nah, ini ada karet peredam, kemudian ini adalah bracketnya. Dan karena dikasih bracket, jadi stangnya ini bisa digoyang-goyang. Bukan goyang karena apa? Bukan goyang karena memang misalnya cat produksi atau emang kelemahannya, bukan. Karena ini justru memang jadi kelebihannya dari CB150R terbaru ini untuk meredam getaran. Jadi sekarang getarannya minim banget. Kemudian langsung yang kedua ke kunci kontak. Kunci kontak itu masih seperti yang model lama. Nih, pakai anak kunci, kemudian ada pelindung dari magnetnya ya. Lalu untuk speedometer kini juga berubah. Speedometer tampilannya kini sudah berubah, beda dengan versi sebelumnya. Sekarang ada penunjuk giginya. Di sini ada penunjuk gigi. Kemudian di sini tetap ada RPM-nya. Kemudian ini adalah speedometernya, penunjuk kecepatan. Kemudian di sini sekarang ada jam, petunjuk jam. Kemudian ini adalah bensin ya. Lalu selain itu ada juga di sini, selain ada odometer itu ada trip A, trip B. Kemudian ada average-nya. Ini ada average-nya juga. Jadi lebih komplit ya dibandingkan dengan versi yang sebelumnya. Ini di bagian speedometer. Lalu turun ke bagian lampu. Lampu sepertinya memang beda dengan versi sebelumnya.
Bedanya sih sebenarnya hanya di bagian covernya aja, karena untuk headlampnya ini sebenarnya masih sama persis dengan versi yang sebelumnya. Hanya ada perubahan desain dari covernya, jadi sehingga desainnya itu seperti kayak melebar gitu, lampunya kayak melebar, padahal ya memang sih nggak segede-gede banget, nggak lebar-lebar banget gitu. Tetapi memang perubahannya sih cukup lumayan ya dibandingkan yang versi sebelumnya. Kalau yang versi sebelumnya kan terlihat lancip, runcing gitu ya. Jadi kalau yang ini itu terlihat melebar, jadi lebih agak berisi. Lalu ini lampu sennya, lampu sen senja. Nah, ini yang terbaru adalah shock USD-nya. Nih, ini yang tidak ada di versi sebelumnya. Shock USD memakai tipe inverted seperti punya CBR 150R yang sudah dirilis juga di awal tahun ini juga. Ini memakai Showa SFFBP. Nih, jadi untuk tipe shock USD-nya ini sama seperti punya CBR 150R, tetapi beda panjang ya, sama tipenya hanya beda panjang. Nih, ini shock USD dari CB 150R. Nah, kemudian tetap memakai rem cakram double piston, kemudian wave disc brake. Sekarang untuk cakram piringannya itu wave disc brake. Ini kemudian dibalut dengan pelek yang berwarna apa nih ya, sedikit kayak gold, semi gold gitu ya. Lalu bergerak pindah ke bagian tangki. Nah, ini tangki sekarang juga jauh berubah. Yang sebelumnya full memakai plat besi, sekarang dibalut dengan kondom sehingga bentuknya itu jadi lebih lebar. Jadi terlihat, kalau dulu yang versi sebelumnya itu langsing, terlihat langsing, ini jadi terlihat jadi lebar, agak kekar gitu. Ini terlihat lebih kekar, jauh lebih kekar dibandingkan versi sebelumnya. Nih, bisa dilihat dari kondisi tangkinya ya, karena ini mau pakai kondom. Nih, ini pakai kondom ya. Oke. Lalu untuk bagian rangka itu masih tetap memakai rangka teralis, tidak ada perbedaan dengan versi sebelumnya. Nih, rangkanya masih rangka teralis, tapi sepertinya ada tambahan semacam plat gitu ya di bagian sini ya. Ada semacam tambahan plat gitu kayaknya. Ini di versi sebelumnya kayak saya juga belum pernah lihat plat sedikit ada tambahan gitu. Lalu sekarang menuju ke bagian bodi belakang. Bodi belakang itu memang lebih, saya bilang sih lebih sporty dibandingkan yang versi sebelumnya. Tetap langsing, meskipun nggak selangsing seperti yang versi sebelumnya. Ini lebih melebar dikit gitu ya, pipih. Kemudian lampu belakangnya ini masih mirip seperti yang versi sebelumnya, agak kecil gitu ya. Lampu sennya sama seperti yang depan, LED. Untuk lampu-lampu sinyal-sinyal itu memang sudah LED semua. Ini untuk bracketnya buat pemboncengan. Untuk joknya itu hampir mirip seperti yang versi sebelumnya, desainnya, cuman emang lebih lebar dikit. Bisa dilihat bagian knalpotnya itu juga udah berbeda. Di bagian covernya ya, untuk urusan mesin itu masih sama, tidak ada perbedaan sama sekali daripada versi yang sebelumnya. Jadi kalau mesin oke lah, nggak usah dibahas ya, karena memang tidak ada perbedaan sama sekali. Masih 150 cc DOHC 6 speed. Lalu shock belakangnya ya, nih bisa dilihat shock belakang itu sekarang tidak bisa disetel ya, tidak ada setelannya ya, tidak ada setelannya seperti pada motor CBR 150R yang terbaru juga. Ini bagian ban belakang memakai ukuran 130/70. Ini ban IRC RX 01R. Lalu
Untuk rem belakangnya tetap rem cakram, memakai wave disc brake juga, cakram single piston. Oke, ini adalah sekilas dari CB150R terbaru. Memang saya bilang sih ini lebih desainnya ya lebih kekar dibandingkan versi sebelumnya ya. Memang lebih, saya bilang sih lebih sporty, karena juga dari penampakannya terutama di bagian depannya ini, karena pemakaian USD, kemudian stangnya yang memakai stang yang fat bar itu, jadi lebih keren. Ini sedikit ulasan dari haripisor.com mengenai CB150R yang terbaru. Bet you never know, say we have the power, but there's things we touch the road. Tell them say we ready, clip them on the cut she load. Should know say we not regular, anything we ready for. Bet you never know, bet you never know. Nah go take no talk, I beg no pardon, that's for sure. Bet you never know, bet you never know. How we are like the badness, we are like the globe. Bet you never know, bet you never know. How we are like the badness, we are like the globe. Multinational badness weapon. Thing a ramping thing, a top ranking thing. Hear that? Bet you never know. Say we have the power, but there's things we touch the road. Tell them say we ready, clip them on the cut she load. Should know say we not regular.